Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insya Allah kita akan melanjutkan merespon buku Ustadz Abu Ubaidah di dalam memberikan kritikan, tanggapan, kemudian bantahan kepada buku Ustadz Abdul Somad, yaitu buku 37 masalah populer. Kita langsung saja kepada halaman 110 atau 109, masalah tentang mencukur jenggot. Di sini Ustadz Abu Ubaidah membawakan redaksi Ustadz Abdul Somad. Apakah perintah Rasulullah SAW biarkanlah jenggot di atas mengandung makna wajib atau hanya bersifat anjuran? Ulama madhab Syafi'i berpendapat bahwa makna perintah di atas hanya bersifat anjuran atau sunnah saja, bukan wajib. Oleh sebab itu mencukur jenggot hanya dikatakan makruh. Karena apa? Karena perintah di dalam anjuran Nabi itu tidak dibawa kepada wajib. Kemudian Ustadz Abdul Somad membawakan pandangan-pandangan ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah. Bahkan beliau bawakan banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang kontemporer, menjadi seperti Syekh Syekh Ali Jum'ah dan lain-lain. Kemudian ulama Imam Ar-Romli yang sebagai muhakkik madhab Syafi'i, beliau bawakan ulama-ulama yang mengatakan bahwa madhab Syafi'iyah itu memandang bahwa mencukur jenggot itu hanya sunnah saja, bukan sampai wajib. Kemudian ditanggapi oleh Ustadz Abu Ubaidah, perintah memelihara jenggot. Perlu diketahui bahwa banyak sekali hadis yang mewajibkan untuk memelihara jenggot dan larangan mencukurnya dengan redaksi yang beragam. Ya. Di sini ada sedikit kekeliruan ya. Harusnya Ustadz Abu Ubaidah itu menyatakan perlu diketahui bahwa banyak sekali hadis yang memerintahkan. Ya. Memerintahkan, tidak ada hadis yang mewajibkan. Kenapa? Karena kata mewajibkan itu merupakan tafsiran para ulama. Para ulama yang memandang bahwa perintah itu wajib. Sedangkan ulama yang lain seperti madhab Syafi'i memandang bahwa perintah itu hanya sunnah saja. Ya. Dan kedua-duanya memiliki dalil. Ya. Jadi di sini kurang tepat ya. Itu kekeliruan yang pertama. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam masalah mencukur jenggot ini merupakan khilafiyah mu'tabaroh. Mayoritas ulama itu mengharamkan, seperti Malikiyah, kemudian Hambali, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Wahbah Juhaili dalam Fikih Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Juhaili. Beliau menyatakan para ulama Malikiyah dan Hambali menghukumi haram untuk mencukur habis jenggot, sedangkan ulama Hanafiyah menghukumi makruh tahrim. Kesunahan mencukur jenggot itu mencukur kelebihannya dari 1 genggam, sebab mencukur di bawah 1 genggam itu tidak diperbolehkan. Adapun ulama Syafi'iyah menghukumi makruh. Bahkan Imam Nawawi menuturkan bahwa para ulama menyebutkan 10 poin tentang kemakruhan mencukur jenggot. Jadi memang jadi jelas sekali ya teman-teman bahwa mencukur jenggot itu merupakan sesuatu yang makruh menurut madhab Syafi'i, walaupun mayoritas ulama memandang itu haram. Maka di dalam adab khilafiyah tidak boleh seseorang itu mengkritik
pandangan orang lain. Apalagi mengkritik pandangan ustadz tertentu atau ulama tertentu, yang dimana ulama tersebut di negerinya mayoritas bermazhab Syafi'i. Kemudian kita kritik bahwa pandangan itu salah, bahwa pandangan itu syad, dikatakan ya di sini di tanggapan beliau ada tanggapan bahwa Ustadz Abdul Somad itu memilih pandangan yang syad. Ya, dan itu sangat sangat tidak tepat dikatakan sebuah syad. Ya. Karena pandangan yang mengatakan makruh itu kan mayoritas ulama Syafi'iyah dan bahkan mu'tamad. Dan bantahan yang dilakukan oleh Ustadz Abu Ubaidah itu, atau yang dilakukan oleh Ustadz Abu Ubaidah ini, merupakan kekeliruan. Kenapa sebut keliru? Karena membantah pandangan Ustadz Abdul Somad yang beliau merupakan madhab Syafi'i, kemudian beliau juga berada di negeri Indonesia yang mayoritas Syafi'i. Di dalam adab khilafi ya tidak boleh kita mengkritik, menyalahkan pandangan ulama lain. Nah, di sini ya. Jadi kelihatan di sini ketidakbijakan Ustadz Abu Ubaidah di dalam memberikan tanggapan, dan bukan tidak hanya tidak bijak dan tidak pantas untuk mengkritik sebenarnya. Apalagi Ustadz Abdul Somad di dalam buku beliau menyatakan bahwa ulama salaf dan mayoritas ulama mengharamkan, tetapi madhab Syafi'i memakruhkan. Itu sudah jelas sekali. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari Ustadz Abdul Somad. Harusnya tidak ada untuk celah untuk dikritik, harusnya ya. Tidak ada celah untuk dikritik. Itu kesalahan yang kedua, mengkritik khilafiyah mu'tabarah, dan ini tidak patut. Dan di sini saya akan bawakan ya pandangan ulama Mesir ketika ada seseorang bertanya tentang hukum mencukur habis jenggot. Ma hukmu itlaqil lihyati, mencukur habis jenggot. Wal hadzal amru yu'addu fardhon payasumu halikuha. Apakah perintah ini dibawa kepada wajib sehingga orang yang mencukurnya itu berdosa, au sunnatan atau kasunnah wala ya'sumu halikuha wa ma dalil. Ya. Kemudian jawaban dari fatwa ulama Mesir, al-mukhtaru lil fatawa anna lihyata min umuril adati wa laysat min qabilil umuri syar'iyyati. Ya, pandangan yang dipilih oleh ulama-ulama Mesir dan fatwa-fatwa mereka bahwa jenggot itu sesuatu adat dan bukan termasuk kepada perkara-perkara syariat. Allati yuqsadu minha at-ta'abbud, yang dimaksudkan untuk ibadah. Wa hada mu'tamad madhab Syafi'iyah, dan ini merupakan pandangan mu'tamad madhab Syafi'iyah. Wa hiya minal furu'il fiqhiyah allati waqa'a fiha khilaf bainal fuqaha'i, yang mana ini masuk kepada cabang fikih yang di situ terjadi khilafiyah. Wal qaidatu fi dzalika, dan kaidah di dalam menanggapi masalah khilafiyah, annahu la inkaro fi masailil khilafi wa innamal inkaru fil majma' ala hurmatihi. Maka tidak boleh kita mengingkari, mengkritik, membantah masalah khilafiyah. Yang perlu kita bantah itu adalah masalah masalah yang mujma, yang disepakati, baru dikritik, baru dikatakan pandangan Ustadz Abdul Somad itu syad. Di sini ya beliau membawakan nas madhab ulama Syafi'iyah.
Setelah beliau ulama-ulama Mesir ini membawakan ulama-ulama madhab-madhab yang mengharamkan, kemudian ulama Mesir membawakan redaksi atau pandangan ulama Syafi'iyah. Bainama dhahaba al-fariqul akhar ila annal amro al-warid bil ahadis laisa lil wujub. Ya. Pandangan ulama, sebagian ulama membawa redaksi perintah tersebut kepada redaksi anjuran bukan kewajiban. Wa alaihi yakunu i'fa'u lihyati sunnatan yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Maka orang yang membiarkan memelihara jenggot itu hanya sunnah saja, mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak disiksa kalau ditinggalkan. Wahada huwa qaulus Syafi'iyah bi mu'tamadi madhabihim, dan ini merupakan pandangan Syafi'iyah dan merupakan mu'tamad madhab. Wa wafaqahum jami'u kabiri minal ulama'i wal muhaqqiqin haitsu qalu bi anna lihyata minas sunanil 'adati wa laysa minal umuri ta'abbudiyati wa annal amrul warida fiha amrunad bin wa irsyad. Sedangkan perintah yang datang dalam hadis itu bukan perintah wajib, tetapi hanya anjuran saja. Di sini beliau membawakan langsung muhakkik mu'tamad ulama madhab Syafi'i. Qala al-allamah Ibnu Hajari al-Haytami fi Syahril Ubab min kutubi Syafi'iyah. Qala asy-Syaikhani, berkata Asy-Syaikhan ini muhakkik madhab Syafi'i, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Ar-Rafi'i wan Nawawi, ketika pandangan itu sudah disepakati oleh dua ulama ini, maka itu menjadi mu'tamad. Ya. Yukrahu halqul lihyati, dimakruhkan mencukur jenggot. Ya. Faqala al-allamah al-Baqi ad-Dimyati asy-Syafi'i fi i'anatit talibin ala halil al-fadhi Fathil Mu'in. Ya, Imam ad-Dimyati memberikan tanggapan kepada perkataan Syekh Zainuddin Al-Malibari, karena beliau mengharamkan wa yahrumu halqa lihyati al-mu'tamad Indal Ghazali wa Syekhul Islam. Syekhul Islam siapa? Imam Zakaria. Al-Mu'tamad Indal Ghazali wa Syekhul Islam wa Ibni Hajar fi Tuhfa wa Romli wal Khatib wa ghairihim al-karoha. Udah jelas ini. Tadi pandangan Ar-Rafi'i, kemudian An-Nawawi. Di sini juga beliau membawakan pandangan muhakkik mutaakhirin, Imam Hajar al-Haytami, Imam Ar-Romli, Imam Al-Khatib, Asy-Syirbini. Itu udah jelas sekali ya. Itu menjadi mu'tamad ya. Maka jelas sekali ya, tidak salah ya ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa mazhab Syafi'i itu adalah memakruhkan, karena itu mu'tamad. Dan tidak bisa ya Ustadz Abu Ubaidah mengkritik pandangan ulama lain. Ya tidak karena itu merupakan khilafiyah, apalagi dikatakan sad. Ya karena madhab Syafi'i mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Bayangin. Adapun ya di sini beliau tadi udah dijelasin ya dari dalam, seseorang itu tidak boleh mengingkari masalah khilafiyah. Yang diingkari itu masalah yang majma' alaihi atau masalah yang ijma. Ketika ada pandangan yang mayoritas ulama, bukan mayoritas ya, yang sepakat ulama mengatakan bahwa haram mencukur jenggot, kalau ada kesepakatan, maka itu boleh untuk diingkari. Dan ulama yang berpandangan selain atau menyalahi kesepakatan ulama disebut pandangan syadz, baru dikatakan pandangan syadz. Lalu Ustadz Abu Ubaidah membawakan pandangan ada kesepakatan katanya, diantaranya yang
Yang membawakan ijma itu adalah Imam Ibnu Hazm, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qattan dan As-Syaikh Ali Mahfuz. Walaupun dibawakan ijma dari ulama-ulama Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, ya tidak bisa dikatakan itu, ya tidak bisa dikatakan ijma. Kenapa? Karena ya nyatanya walaupun ada ulama madzhab Syafi'i yang mengharamkan, tetapi ketika Mu'tamad Syafi'iyah itu mengatakan itu makruh, maka tidak bisa dikatakan khilafiyah mu'tabarah itu menjadi pandangan yang syadz, ya, dan tidak tepat, ya. Adapun pandangan ijma yang dikatakan Ibnu Hazm kemudian Ibnu Taimiyah tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena nyatanya ada ulama yang masih memakruhkan, tidak mengharamkan. Dan di sini jelas sekali nampak ketidaktelitian Ibnu Taimiyah kemudian Ibnu Hazm dalam menukil ijma, ya. Apalagi dibawakan pandangan Syekh Fauzan, ya. Syekh Fauzan di sini membawakan ucapan Al-Imam Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah di atas. Perhatikanlah nukilan ijma dari dua imam ini. Tidak bisa dikatakan dua imam, ya. Tidak bisa dikatakan dua imam ini. Apalagi Ibnu Hazm itu merupakan madzhab Zahiri, sedangkan mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, menyatakan bahwa madzhab Zahiri ini adalah madzhab yang syadz. Jadi di dalam memahami madzhab Zahiri ini, ketika madzhab Zahiri itu sesuai dengan 4 madzhab atau salah satu madzhab, itu boleh diterima. Dan kita terima, ya, pandangan yang mengharamkan. Kalau Ibnu Hazm itu mengharamkan jenggot, kita terima. Karena memang sesuai dengan 2 madzhab yang tegas atau satu madzhab yang lebih condong kepada tahrim, makruh tahrim, seperti madzhab Hanafi. Tetapi ketika Ibnu Hazm itu menukil ijma ulama, ya, kita perlu diteliti dulu apakah memang benar-benar ijma atau hanya mayoritas ulama yang mengharamkan. Jadi mungkin gaya berpikirnya Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah itu adalah ketika ada 4 mazhab yang mengharamkan, ada ulama di 4 mazhab yang mengharamkan, dianggap ijma. Mereka tidak meneliti secara mendalam apakah di dalam keempat mazhab itu merupakan mu'tamad atau hanya sebagian pandangan aja.